Halo guys, balik lagi di channel gue. Konten gue kali ini adalah ngebahas kondisi di pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B. Sekarang nih gue lagi di parkiran motor ya, yang ada di Blok C. Masih lumayan penuh sih parkiran. Nah ini adalah penampakan dari atas kondisi pasar Blok B. Karena sekarang dikirain masuk ya, sekarang kan tanggal 6 ya. Jadi banyak orang yang datang ke pasar Tanah Abang ini. Mungkin sebagian orang nggak tahu kalau ada info tanggal 6 itu udah tutup. Bukan tutup tapi diperpanjang. Terus lanjut aja, gue sekarang ke pasar Blok B. Nah di sini gue ngerekamnya agak gimana ya, soalnya gue agak malu-malu dikit sih. Jadi pas di sini, pas gue lihat rame banget orang. Jadi ini orang nggak pada ngapain di sini. Orang sebelumnya di sini tuh nggak ada orang. Ya mungkin itu para karyawan yang datang, nggak tahu kalau misalkan tutupnya itu diperpanjang atau apa, makanya dia pada ngumpul di situ. Tuh, adalah itu rame banget kan. Tapi emang bener loh, kalau misalkan kalian nggak ada penting-penting banget buat keluar, mendingan jangan deh. Gua aja tadi pas keluar gitu kayak berasa beda aja gitu tenggorokan gua. Ya kali aja kena, tapi jangan deh. Ya enggak lah, masa kena sih. Man ya bener-bener jangan deh kalau misalkan pengen keluar. Bahaya banget, emang bener bahaya. Emang sih kalau misalkan kita nggak kerja nggak dapat penghasilan, ya mau gimana lagi. Nah ini adalah kondisi di Blok B. Emang udah tutup, pastinya emang tutup. Diperpanjang sampai tanggal 19. Sorry banget ya kalau misalkan lu rekamnya kayak itulah terlalu bagus. Nah di sini di atas tadi gue ngeliat ada bapak polisi atau ABRI gitu ya, pakai baju ABRI tuh. Jadi dia kalau nggak salah dia bilang jangan pada ngumpul, udah turun aja pulang. Ya udah tahu kan sekarang kan setidaknya kan mereka kan udah tahu tuh kalau libur diperpanjang. Ya udah pulang, jangan ngumpul di situ. Ya, kalau dari gue pribadi sih ya udah emang begitu aja. Nah, emang sih kadang di rumah bete. Ya mau gimana lagi sih, emang kondisinya kayak gini. Tuh ada teh pucuk. Gue pengen beli nggak jadi. Ini kondisi di Blok B. Masih banyak banget orang-orang di sini. Ya mungkin orang-orang yang nggak tahu diperpanjang liburnya. Gue sendiri sih tahunya sih pas kemarin malam. Emangnya sih mendadak banget dikabarinnya. Nah sekarang gue langsung ke Blok B, cuman di pintu bagian belakangnya, pintu barat atau pintu timur ya, pokoknya di bagian belakang deh yang nyambung ke Blok F. Nah di depannya itu gue ngeliat ini orang ngumpul pada ngapain, kok pada ngumpul-ngumpul gini. Ntar nih pas di pintu masuknya, motor juga udah masuk di sini. Sebelumnya motor nggak boleh parkir di situ, nih udah banyak motor. Nah tuh lihat tuh di pintu masuknya itu, jadi banyak orang yang di luar. Gue kira nih orang ngapain. Akhirnya gue karena penasaran, gue cari orang yang sendiri. Gue tanyain aja langsung sama dia. Tuh orang pada ngumpul semua. Nah, gue cari orang yang sendiri di sini, ya gue tanya dia langsung sama dia nih. Andri apa ya? Tadi ngapain ya? Mau ambil barang aja. Oh, yang mau online ya? Iya, pokoknya yang mau ambil barang aja di dalam. Oh. Sampai tanggal berapa ya? 19. Hah? 19. 19? Malam diperpanjang. Oh. Sini mau buka ini, malam diperpanjang. Panjang ya? Jadi ceritanya gini, kalau nggak salah orang yang ngumpul di situ adalah para pedagang, para yang punya kios di Blok B. Jadi dia pengen ambil barangnya untuk jualan online di rumah. Kalau menurut gue sih gitu. Ya emang kayak gitu sih pastinya, kayaknya ya. Terus langsung aja gue keliling-keliling lagi. Nih gue sekarang
menuju ke arah Auri. Di situ masih ada yang buka juga tuh. Dia enak nih tokonya di samping Blok B, jadi bisa buka. Apa emang bener boleh buka, apa dia cuma buat stok di rumah, apa dia emang pengen tutup, nggak tahu juga deh tuh. Masih banyak orang, banyak banget malahan kayak biasa. Enggak deh. Cuman kalau yang kayak biasa di samping-samping ini nih ada yang jualan. Ada yang jualan baju, ada yang jualan makanan. Ya di sini sih nggak ada sih. Cuma kalau orang-orangnya sih kalau menurut gue ini udah rame banget. Bahaya banget kalau misalkan didiemin aja gitu. Ya pasti bakal nyebar lah kalau misalkan ada yang kena COVID. Ya mudah-mudahan jangan sampai nambah malah yang positif corona itu, jangan sampai nambah deh. Udah sampai segini aja gue juga parah banget. Penghasilan kurang, pengeluaran pasti buat makan. Kita lanjut aja ya ke depan. Nah di sini nih gue agak bingung nih, mau lurus ke depan lagi apa balik lagi ke Blok B. Nah ini gue muter lagi nih, terus muter lagi, kan nggak jelas sumpah. Akhirnya gue mutusin gue jalan ke Blok A. Jadi gue selanjutnya pengen lihat kondisi gimana keadaan di Blok A. Ini di Blok B dan Blok F udah hampir semuanya ya kelihatannya. Ya kayak ginilah keadaannya lah. Banyak orang-orang, masih banyak kendaraan yang udah dibilang parkir liar itu. Nah gue bingung nih, orang karyawan semua apa ada orang yang belanja ya? Kalau orang yang belanja mungkin buat dia yang jualan mungkin ada juga. Yang pastinya sih para karyawan yang banyak sama pedagang kios yang mau ngambil barangnya. Nah ini pintu masuk di blok F. Nggak tahu deh, pokoknya pintu masuknya tuh jadi ditutup, nggak ada boleh masuk lagi. Nah selanjutnya gue langsung menuju ke Blok A. Nah, kita lewatin Blok B. Nah di sini jalanan sumpah macet banget, bukan macet banget sih, misalnya kendaraan padat, mobil-mobil pada parkir di pinggir jalan. Masih ada sih yang jualan. Ya wajar lah, gimana dia mau makan kalau misalkan nggak jualan. Sebenarnya sih gue agak bingung nih, kalau di lockdown enggak, disuruh di rumah aja. Kalau di rumah aja, kalau nggak dapat penghasilan ya kita mau makan pakai apa? Sebenarnya sih mungkin ada juga yang di rumah aja, ada yang bantu gitu sebagian, cuman belum merata. Ya kalau bisa sih yang jelas kok kasih keputusan, jangan sekedar ngomong seenaknya aja, tapi kan kita nggak tahu kondisi yang lain itu gimana. Tuh ada cewek tuh nongkrong tuh. Ya kalau bisa sih jelas keputusannya gitu. Kalau mau lockdown, cuman dikasih kompensasi yang jelas buat yang membutuhkan banget. Ya, buat yang membutuhkan banget. Mungkin kalau yang bisa untuk bertahan nggak apa-apa. Cuman yang pastinya kalau misalkan nggak jelas di lockdown, di karantina tapi disuruh keluar rumah nggak boleh. Ini kan Blok A dan Blok B ini adalah pusat grosir Asia Tenggara, istilahnya kalau nggak salah gue dengar ekonominya tumbuhnya di sini Jakarta kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu juga gue dah. Cuman gitu, kalau misalkan mau lockdown gue bingung sama apa nih. Kalau misalkan mau lockdown tapi nggak di lockdown, tapi malah dibilang di karantina. Oke, di karantina cuman disuruh di rumah aja. Oke, di rumah aja ya, terus di rumah aja nggak makan gitu. Itu dia masih belum jelas. Nah di sini gue nanya sama cleaning service Blok B, nanya ini tutupnya sampai tanggal berapa ya mas? Mau ngeraya sendiri. Sampai tanggal 19. Sampai tanggal 19 ya. Berarti tanggal 20 di sana.
dah gitu katanya sampai tanggal 19. Dia juga masih belum bilang tepatnya 19. Iya soalnya kan dengan paling servis takut salah pastinya. Kembali lagi ke topik lockdown. Nah itu dia. Jadi maksudnya gimana ya? Di karantina di rumah aja. Tapi apalagi gue mikirnya yang membuat. Apalagi gue mikirnya yang punya keluarga tuh ya. Udah punya anak, punya istri juga. Karantina di rumah aja. Ya gimana mau makan kalau misalkan gak ada penghasilan. Yang pastinya gue juga ya kalau pikiran gue gini aja. Kalau pikiran gue ya boleh misalkan karantina nggak lockdown, cuman lebih bagus lagi boleh lockdown. Ya masih gue dampaknya itu masih belum, malah gue masih belum ngerti banget dampaknya gimana kalau di lockdown. Cuman kan kalau misalkan udah di lockdown, yang pastinya pemerintah itu kan harus memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bahkan kemarin gue nonton podcast Deddy Corbuzier sama dia lagi ngomong sama siapa, Fadlizon. Jadi katanya gak di lockdown karena kekurangan uang katanya tuh. Cuman kalau misalkan emang kekurangan dibilang kita pengen lockdown cuman nggak ada dana, maksudnya ini kurang lebih gue nangkapnya gitu ya, jangan dimasukin mentah-mentah ke dalam menu dan gitu ya kayak gitu. Jadi nggak di lockdown karena takut ekonominya kurang. Udahlah gue nggak ngerti deh. Pokoknya kayak gitulah, pokoknya masih belum jelas di karantina mau di lockdown, bingung gue. Nah ini gue sekarang langsung ada di Blok A. Nah di Blok A ini lebih ramai lagi, orang pada duduk di depan. Dan yang gue yakin sih ini ya para karyawan ada, para pedagang yang punya kios juga ada, yang mau belanja barang juga ada. Nah di sini nih di pintu masuk buat parkir mobil ada orang lagi numpuk-numpuk. Ini gue nggak tahu nih orang pada ngapain nih. Tuh pada numpuk semua. Bahkan ada polisi juga tuh pengen kasih arahan, cuman gue masih belum tahu. Malah disuruh bubarin, jangan ngumpul di sini. Emang bener sih, emang harus bubar lah. Kalau ngumpul-ngumpul kayak gitu ya pasti bakal nular loh kalau misalkan ada yang kena COVID. Sebenarnya Pak Polisi itu benar, jangan ngumpul-ngumpul gini ya, buat mereka pada ya, buat gue juga. Nah gue mikir, cuman gue pengen tahu apa sih kok orang-orang pada ngumpul kayak gini gitu. Nah ini kondisi di depan jalanan. Terus gue balik lagi ke kerumunan yang tadi. Nah ini yang kerumunan yang tadi. Nah di sini gue coba nanya sama Pak Polisinya. Ini kenapa ya pada ngumpul ya? Susah ya kalau ngomong kayak gini. Nah ini orang-orang lagi pada ngumpul, masih belum tahu buat apa. Ya gue sendiri juga belum tahu buat apa. Sorry ya kameranya jelek, gue agak malu kalau misalkan rekam begini, ntar disangkain wartawan lagi. Nah di sini Pak Polisi ngasih pengarahan, cuman gue nggak tahu nih pengarahannya itu apa yang dibicarain. Soalnya speakernya kecil, udah pakai speaker, cuman karena keramaian orang juga, jadi gak kedengeran suaranya. Ya kalau aja lo denger dia ngomong apaan juga agak kurang denger sih. Ramai banget soalnya. Nah tuh pada bubar, satu di bubar. Emang harus bubar. Mungkin masih belum jelas kali maksudnya. Mungkin masih belum jelas buat yang punya toko-toko di sana gitu bagusnya gimana gitu. Emang sih kalau misalkan dipikirin agak rugi juga yang sewa toko di sana. Mahal loh sewa toko di Blok A loh. Soalnya gue juga sewa di situ. Bukan gue sih, orang tua gue.
emang bener-bener mahal, hampir ratusan juta, beneran. Makanya mungkin mereka nggak terima atau gimana, nggak tahu deh. Nah tuh udah pada dibubarin tuh semuanya tuh. Ya dibubarin buat dreamate mereka sendiri juga. Kalau misalnya ngumpul kayak gitu pasti bakal kena. Nah di sini gue coba berani nanyain sama Pak Polisi. Nah, jadi Pak, tutup sampai tanggal berapa Pak? 19. 19. Ya, nanti selesai itu kalau udah tutup. Kalau nggak salah gue nanya tentang apa ya, tentang tanggal sampai tanggal berapa nih tutup. Dan di sini gue tanya lagi Pak sama Pak Polisi yang satu lagi. Pak, saya mau nanya Pak, misalkan ada yang punya tempat sini Pak, dia pengen ambil barangnya online, boleh nggak? Boleh aja, tapi mekanismenya ada pengaturannya, koordinasi dengan sapamnya. Nggak harus sekarang, nanti siang juga bisa. Oh gitu. Iya, jadi nggak harus pagi ini. Jadi gini, Nanti siang juga bisa. siang sore dan Iya, koordinasi dengan sapamnya. Itu besok juga bisa Pak? Bisa juga, besok jaga juga. Kalau situ yang punya toko, masa ngambil barang yang dikasih? Enggak. Cuma mekanismenya jangan bergerombol seperti ini gitu loh. ini dilarang. Gitu. Dilarang kenapa? Terlalu berjubel nih. Social distancing-nya nggak masuk. Jaga jaraknya. Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Ya kan? Dibuat gubernur keluar dari rumah pakai masker. Jadi setelah gue tanya sama Pak Polisi tadi, jadi kesimpulannya kayak gini. Bagi pedagang yang misalkan pengen jual online di rumahnya, sebenarnya semua pedagang bisa boleh ambil barang di tokonya. Cuman jangan kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kayak gitu, sistem social distancing itu nggak ada. Malah takutnya membahayakan. Kalau misalkan lo pengen ambil barang itu sore bisa, pas gue tanya besok juga bisa Pak, besok juga bisa lo ambil barang buat dagang online. Cuman jangan kayak gitu. Kalau kayak gitu agak mengkhawatirkan banget, penyebarannya mungkin malah tambah ada ntar. Jadi kayak gitu. Emang benar sih kata Pak Polisinya, mau benar. Ya mudah-mudahan emang benar boleh kayak gitu ya. Boleh apa? Boleh masuk di besoknya kita ambil barang buat dagang online, mudah-mudahan kayak gitu. Oke, udah gitu aja video gua tentang blok A dan blok B. Sekarang gue balik lagi ke motor gua. Ingat kata pemerintah, di rumah aja. Ya maklumin lah, di rumah aja, bener deh. Makanya nih gue langsung pulang aja deh. Ya mau gimana lagi, di situ juga ngapain.